Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Druten Fidainava dengan NIM 074. Saya dari kelas L1 atau 4B Pendidikan Informatika. Di sini yaitu saya memenuhi tugas dari Pak Afif pada mata kuliah Teknik Animasi. Itu tugasnya membuat materi pada 12 prinsip dasar animasi. Langsung saja kita ke materinya ya. Untuk 12 prinsip dasar animasi ini, sebelum kita langsung ke materinya, kita akan lebih tahu dulu tentang prinsip dasar animasi, yaitu jika berbicara tentang animasi, tentu tak lepas dari prinsip yang di dalamnya. Seorang animator tentu harus mengetahui secara jelas apa saja prinsip animasi yang menjadi acuan dalam membuat animasi. Kemudian berbicara sedikit tentang animator, mereka tentu berbeda dengan ilustrator, yang dimana seorang animator harus memiliki kemampuan mengcapture momen ke dalam tuntutan gambar, sehingga menjadi hidup. Berbeda dengan ilustrator yang menangkap satu momen dalam sebuah gambar. Nah, seperti kata animasi yang berasal dari animate, yang berarti membuat objek mati menjadi seperti hidup. Maka, akan terasa kurang jika gambar bagus tidak dihidupkan. Nah, maka dari itu, saat membuat gambar menjadi hidup, tentu harus tahu dulu prinsip animasi yang di dalamnya. Seseorang animator harus tahu tentang 12 prinsip dasar animasi itu sendiri yang diadopsi dari animasi seperti Walt Disney. Nah, apa saja kah itu? Untuk 12 prinsip dasar animasi sebagai berikut. Nah, untuk 12 prinsip dasar animasi ini, pengertiannya adalah prinsip yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah animasi yang hidup dan terlihat alami, dan tidak hanya asal jadi atau hanya bergerak saja. Prinsip itu meliputi dasar-dasar gerak, pengaturan waktu, pengkayaan visual, sekaligus teknik pembuatan sebuah animasi. Untuk 12 teknik dasar animasi ini, yang pertama ada solid drawing. Terutama tentang animasi ini adalah menggambar. Meskipun saat ini sudah ada komputer, namun menggambar secara manual dianggap menghasilkan animasi yang lebih peka. Menggambar memiliki peranan sebuah animasi, khususnya animasi klasik ditinjau dari proses ataupun hasilnya. Menggambar bisa menjadi sebuah observasi dalam pemahaman terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, dan juga pencahayaan. Nah, di sini untuk menggambar itu sangat penting ya teman-teman. Teknik dasar yang paling dasar sendiri yaitu menggambar. Dianggap menggambar ini akan lebih nyata dalam sebuah animasi. Kemudian dua ada timing dan spacing. Ini dicontohkan dalam animator Disney. Kemudian Greg Netwick mengatakan animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing sendiri yaitu ketika animator menentukan waktu kapan sebuah gerakan yang harus dilakukan. Kemudian spacing menentukan percepatan dan juga perlambatan gerak. Nah, untuk spacing di sini lihat dari gambar. Untuk spacingnya yaitu bolak-balik dan juga timingnya. Yang ketiga ada squash dan stretch. Di sini mengupayakan efek lentur pada karakter seolah-olah itu menyusut sehingga memberikan efek yang lebih hidup. Contoh paling mudah adalah yang membayangkan sebuah bola yang dilemparkan. Saat menyentuh tanah, maka bola yang awalnya bulat menjadi lonjong horizontal. Nah, ini memberikan efek yang dinamis dan lebih hidup. Nah, pada gambar di sini seperti kartun yang dilemparkan atau benda objek yang dilemparkan nantinya akan menjadi pipih atau bisa juga menjadi lonjong. Jadi teksturnya ini tidak padat, akan tapi seperti Yupi begitu. Kemudian 4, anticipation mission.
Prinsip anticipation bisa dikatakan sebagai persiapan gerak atau ancang-ancang. Misalnya, saat sebuah karakter yang melempar, karakternya harus memiliki gerakan ancang-ancang terlebih dahulu, kemudian baru melemparkan sesuatu. Di sini anticipation, mengantisipasi, membuat kayak ancang-ancang sebelum melakukan gerakan gitu. Kemudian 5, slow in dan juga slow out. Prinsip animasi slow in dan slow out menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki kecepatan dan kelambatan yang berbeda. Slow in yang kita ketahui bahwasannya slow diperlambat, kemudian slow out gerakan cepat, kemudian melambat. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Yang atas itu slow in, kemudian yang bawah yaitu slow out. Selanjutnya ada arch. Sistem arch ini dibuat agar karakter bergerak secara smooth dan realistik karena pergerakannya mengikuti sebuah jalur yang sudah dibuat, misalnya lingkaran, elips, atau parabola. Nah, di sini untuk pergerakannya mengikuti dari jalur yang sudah dibuat. Biasanya jalur berjalan ada seperti angin. Kemudian 7 ada secondary action. Secondary action ini dibuat untuk memperkuat gerakan pertama agar terlihat lebih realistis. Contoh secondary action adalah saat sebuah karakter berjalan, di mana gerakan utamanya adalah melangkah kaki. Nah, secondary action dapat diaplikasikan dengan mengayunkan tangan. Jadi untuk actionnya sendiri, ini kan yang pertama pada gambar kan berjalan berarti fokus utamanya ke kaki. Kemudian secondary untuk action yang kedua bisa ditambahkan dari ayunan tangan itu sendiri. Jadi tangan itu bisa melengkapi dari action yang pertama. Jadi untuk animasi ini bisa lebih bagus. Kemudian yang ke-8, follow through and overlapping action. Follow through bisa digunakan untuk membuat bagian tubuh tertentu tetap bergerak. Misalnya, setelah melompat, rambut tetap bergerak. Kemudian overlapping action dianggap sebagai gerakan saling silang. Contohnya, kelinci melompat. Di saat setelah melompat, telinganya masih bergerak. Gerakan utama melompat telah dihentikan. Di sini untuk objek itu tetap bergerak di bagian manapun bergerak. Di sini yang ditujukan adalah telinganya. Kemudian yang ke-9, strike ahead dan pose to pose. Strike ahead action, seorang animator membuat animasi dengan cara menggambar satu persatu dan dilakukan dengan seorang diri hingga selesai. Kualitasnya memang akan konsisten, tapi waktu pengerjaan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian pose to pose adalah pembuatan animasi yang dikerjakan hanya dengan menggambar keyframe tertentu saja. Pengerjaannya bisa dilakukan oleh banyak orang, sehingga waktu pengerjaannya akan lebih cepat dan cocok untuk industri animasi. Itu gambarnya seperti ini ya. Yang 10 adalah staging. Prinsip staging meliputi lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau keseluruhan scan. Biasanya berkaitan dengan posisi kamera pengambilan gambar. Posisi kamera bawah membuat karakter terlihat lebih besar dan menakutkan. Kamera atas membuat karakter tampak kecil dan bingung, sedangkan posisi kamera samping membuat karakter tampak lebih dinamis dan juga menarik. Jadi di sini untuk staging itu yang perlu diperhatikan yaitu pada posisi kameranya. Itu pada penempatan kameranya di mana. Jadi untuk animasinya itu bisa menyesuaikan. Kemudian ke-11 ada appeal. Misalnya di sini untuk appeal, gaya animasi buatan Jepang, Disney atau DreamWorks, walaupun melihat dengan sekilas, hal ini mereka mampu memiliki appeal atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Kemudian yang 12 ada exaggeration.
Untuk prinsip ini mengupayakan untuk mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang hiperbolis. Hiperbolis ini bisa dikatakan seperti berlebihan, di mana pembuatannya dilakukan untuk keperluan komedik. Hal ini bisa kalian temui di film animasi seperti Tom and Jerry, Donald Duck, Mickey Mouse, dan sebagainya. Untuk gambar di sini sudah terlihat dengan jelas ya untuk mimik wajahnya. Di sini yang pertama ada kayak cemberut, kemudian gemes, dan juga lain sebagainya. Kemudian untuk gambaran di samping, di sini seperti gambar kaget, tapi untuk wajahnya dibuat secara berlebihan. Nah, selanjutnya untuk referensi di sini saya mengambil dari modul 1, prinsip dasar komunikasi dan juga animasi, dan juga beberapa dari internet. Sekian dari saya. Apabila ada materi yang dirasa kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.